Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher dan selamat datang di pembahasan plot light novel Yu Shokan volume 12 lagi. Dalam part sebelumnya kita sudah melihatkan dengan keputusan Kaito yang tetap ingin mendekatkan Kuro dengan Fier kembali. Tapi hal itu tidak mudah dilakukan, karena memang ada banyak sekali keluarga dari Kuro yang tidak setuju dengan tindakan dari Kaito, termasuk Sage, Neun, dan juga Fun. Sebenarnya mereka tidak ingin menyakiti Kaito, tapi mereka terpaksa menggunakan kekerasan untuk menahan tindakan dari Kaito. Untung saja, Kaito punya banyak sekutu di pihaknya, yaitu Seiya sang dewa bencana, Lilia kekasihnya yang disebut sebagai manusia terkuat saat ini, dan Illness yang sudah menyatakan dirinya sebagai iblis peringkat kaun. Dalam part kali ini, panel cerita pun menyorot ke peperangan di antara kedua pihak tersebut. Di sini Lilia pun langsung berhadapan dengan Neun yang memang menggunakan full powernya. Namun yang mengejutkan nih, Lilia bisa menahan serangan dari Neun. Nah, di sini Neun menggunakan sebuah sihir pedang unik teman-teman, di mana dia bisa memvisualisasikan sebuah energi sihir berbentuk pedang yang bisa ditembakkan semaunya sendiri. Kalau kalian pernah main di film My Cry, kalian pasti tahu dengan serangan spesial milik Virgil teman-teman. Ya, mirip-mirip kayak gitulah serangan dari Neun tuh. Tapi nih serangan seperti itu bukanlah masalah besar bagi Lilia sebagai pengguna pedang. Di sini dia langsung mengeluarkan energi sihir di pedangnya, lalu menebas semua pedang energi sihir dari Neun tersebut. Ditambah lagi Lilia juga langsung melesat ke arah Neun dan melancarkan beberapa sayatan pedang ke arah Neun. Melihat hal itu, Neun pun segera menarik katananya untuk menahan sayatan pedang dari Lilia. Yaps, nampaknya mantan pahlawan umat manusia ini akan dibuat kerepotan dengan salah satu individu spesial dari umat manusia yang ini. Di sisi lain, Fun masih berduel dengan Illness. Tentu di sini pada awalnya Fun mendominasi jalannya pertarungan. Dia adalah salah satu yang terkuat dan tertua di antar keluarga Kuro. Bahkan dikatakan umur Fun sendiri lebih tua dibandingkan dengan Shelter atau Alice. Dan jika kita menggunakan patokan di mana semakin tua karakter, maka semakin besar juga kekuatannya, maka bisa dibayangkan sendirilah betapa mengerikannya kekuatan asli dari Fun ini. Tapi hal ini masih menjadi teori saja, mengingat dalam volume 8, Alice sendiri pernah berkata kalau dia bisa mengalahkan Fun dalam 43 detik saja. Di sini pokoknya Fun itu merasa dirinya di atas angin teman-teman, karena dia juga menganggap kalau kekuatan dari Illness hanya setara dengan kekuatan kaun rank menengah saja, dan belum sampai ke tingkat kekuatan eksekutif 6 raja teman-teman. Padahal kita tahu sendiri kan kalau si Illness adalah salah satu eksekutif dari Alice sang raja tanpa wajah. Jadi kekuatannya tidak main-main. Bahkan sebelum menjadi salah satu dari eksekutifnya Alice, Illness sendiri memang sudah punya reputasi cukup hebat di alam iblis teman-teman. Dia adalah ahli bela diri yang selalu menertibkan alam iblis saat 20.000 tahun yang lalu. Dan benar saja, Illness itu masih menahan diri saat melawan Fun. Dan ketika dia melihat sebuah celah pada serangan zirah beruntun dari Fun, Illness pun melancarkan pukulannya kepada zirah Fun. Gregetnya di sini, pukulan telak dari Illness itu mempengaruhi tubuh dari Fun yang berada di zirahnya teman-teman. Dan dari keadaan itulah Fun sadar kalau kekuatan Illness bukanlah tingkat konreng menengah, tapi kekuatannya setara dengan eksekutif dari 6 raja. Tapi dari sisi Sage, dia juga punya wejangan yang harus dijaga. Ingat, di hadapannya itu masih ada Kaito, sang manusia yang dicintai oleh 6 raja dan para dewa. Dan pertarungan ini juga secara langsung diawasi oleh 6 raja iblis. Jika Sage tidak sengaja melukai Kaito sedikit saja, maka nasibnya tidak mungkin selamat setelah pertarungan ini berakhir. Jadi di sini, Sage juga harus berhati-hati dengan setiap tindakannya. Nah, kita balik lagi ke pertarungan di antara Fun dan Illness. Sadar kalau dirinya dalam bahaya jika diteruskan, di sini Fun pun langsung mengubah strategi bertarungnya. Dia melepaskan semua perwujudan dari sirahnya, lalu menggunakan teknik rahasia yang bernama tangan iblis. Jadi di tangan kirinya itu terwujudkan sebuah tangan hitam raksasa yang kekuatannya bisa menghancurkan pertahanan dari Illness teman-teman. Tentu, Illness cukup terkejut dengan hal itu, dan dia kira Fun ini sedang memakai sebuah skill khususnya yang bernama Aesir. Tapi hal itu dibantah sama Fun, karena memang tangan iblis ini bukanlah bagian dari Aesir. Aesir adalah kekuatan yang dikhususkan Fun untuk melindungi semua keluarganya. Tapi sekarang dia hanya melindungi Fier, jadi dia menggunakan tiruan dari kekuatan Aesir saja.
Melihat keadaan itu, Illness juga nggak mau menahan kekuatannya lagi. Jadi dia pun langsung mengeluarkan sebuah skill bernama Aegis. Di sini sebuah energi listrik berwarna putih dan aura hitam pun menyelimuti seluruh tubuh dari Illness. Nah, secara langsung, kekuatan fisik dari Illness juga meningkat drastis. Hal itu juga mampu membuatnya mengimbangi kekuatan baru dari Fun. Dan di saat itulah pukulan telak dari Illness langsung beradu dengan pukulan dari tangan iblisnya Fun. Dan memang nih, kekuatan mereka itu berimbang teman-teman. Tapi karena tekad dari Illness untuk melindungi Kaito dan hal-hal yang dia cintai itu lebih besar daripada tekad Fun yang masih ragu-ragu untuk melindungi tindakan Fear, jadi di sini tinju dari Illness bisa menghajar Fun dengan telak. Tentu hal itu membuat Fun jadi sedih nih, karena ternyata tekadnya untuk menyelamatkan saudara perempuannya itu masih kurang teman-teman. Makanya sekarang dirinya bisa kalah dari Illness. Di sisi lain, pertarungan di antara Lelia dan Neun masih terus berlanjut. Walaupun di awal Neun cukup kesulitan untuk menghadapi Lelia, tapi lama-kelamaan Neun bisa menguasai jalannya pertarungan, dimana sekarang dialah yang memojokkan Lelia. Maklum, meskipun terlihat seperti gadis muda biasa, Neun tetaplah pahlawan pertama yang berhasil mengalahkan Fear tanpa berkah dari dewa manapun teman-teman. Jadi bisa dibilang sedari awal Neun itu memang udah kuat. Dan ditambah lagi, dia sudah hidup ratusan tahun, juga selalu berlatih setiap harinya. Maka untuk mengurus Lelia saja bukanlah perkara sulit bagi Neun. Nah, dalam keadaan itu, Laguna Dia Hydra, mantan rekan seperjuangan dari Neun, hadir di sana untuk menghentikan aksi kontroversi dari temannya yang ingin menyelamatkan mantan Raja Iblis ini. Laguna berkata, kalau dia tahu Neunlah yang paling memahami perasaan Fear yang dianggap sebagai pecundang. Laguna menyadari hal itu ketika tiap hari dia berpikir nih kalau pastinya ada kejanggalan besar ketika party mereka mengalahkan Fear. Karena baginya juga Fear itu tidak terlihat ingin menyakiti umat manusia pada waktu itu teman-teman. Dia hanya ingin umat manusia bersedia untuk tunduk sama dia saja. Dan pastinya Neun itu sangat bersalah karena dipuja-puja sebagai pahlawan selama ratusan tahun. Tapi sebenarnya yang dia lawan itu bukanlah sosok yang jahat. Laguna tahu Neunlah yang merasa seperti seorang pecundang selama ini. Namun, bila Neun masih ingin melindungi Fear dan membiarkannya melarikan diri, maka Neun melakukan kesalahan yang sama lagi seperti yang dia lakukan dulu gitu. Neun tidak akan lepas dari rasa bersalahnya ketika membiarkan Fear melarikan diri seperti ini. Nah, setelah mendengarkan ceramah dari Laguna, hati Neun pun langsung tergerak teman-teman. Dia juga sudah bisa berpikir dengan akal sehatnya lagi dan tidak dengan emosi sesaatnya saja. Di sini, dia pun membenarkan pemikiran dari Laguna. Dan sekarang juga, dia mulai berpihak kepada Kaito yang ingin mempersatukan Fear dengan Kuro. Sebagai pembuktian tekadnya, Neun pun memotong rambut panjangnya menjadi pendek. Dan dikatakan sih, itu adalah gaya rambutnya saat masih menjadi pahlawan pertama dulu. Dengan usaha yang cukup keras, Neun pun membantu Kaito untuk menembus pasukan undead dan juga penghalang yang disummon oleh Seth. Setelah itu, mereka berdua pun langsung menemui Fear dalam kliniknya. Ketika itu, Fear pun menghargai kebaikan dari Neun dan juga Kaito yang ingin memperbaiki hubungannya dengan Kuro. Tapi tetap saja, Fear sudah tidak memiliki muka lagi untuk menemui Kuro. Nah, walaupun si Fear itu bersikeras untuk tidak menemui Kuro nih, Kaito itu teringat lagi dengan perkataan dari Eden atau Makina teman-teman, yang katanya sih akan membantu Kaito dalam masalah kali ini jika Kaito berhasil mengingat perkataannya ini dan menyebut namanya. Dengan itu, Kaito pun langsung berteriak memanggil sosok Eden untuk membantunya mempertemukan Kuro dengan Fear. Sebagai ibu yang baik nih, Eden pun langsung menjawab permintaan dari anaknya itu. Dia pun langsung muncul dan menteleportasikan mereka semua ke tempat Kuro berada. Itu adalah tempat di mana perjanjian damai antara tiga alam berlangsung. Dan di sana Kuro sudah menunggu kedatangan dari Fear teman-teman. Nah, tentu nih terjadi kecanggungan ketika Fear bertemu dengan Kuro lagi. Tapi hal pertama yang dilakukan sama Kuro saat mereka bertemu adalah menampar Fear. Di sini Kuro marah, bukan karena Fear menyerang alam manusia, namun karena Fear itu pergi dari keluarganya secara tiba-tiba dan tidak berbicara dengan Kuro terlebih dahulu. Itulah yang membuat Kuro marah, karena bagaimanapun Fear tetap jadi keluarganya. Mau seburuk apapun sikapnya, mau sebesar apapun dosa Fear, Kuro akan tetap menerima Fear dalam keluarganya. Dengan perkataan itu, air mata Fear pun langsung jatuh, dan mereka berdua saling berpelukan untuk melepas kerinduan masing-masing, terutama Fear nih,
yang terus meminta maaf kepada Kuro atas sikapnya dan karena pergi tanpa bilang apapun ke Kuro terlebih dahulu. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, begitu pembahasan singkat untuk Yu Shokan yang kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher signing off.